Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anakku yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan berdoa. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan, kelancaran aktivitas belajar pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk penyemangat belajar pada hari ini ada sebuah kisah tentang Nabi Hud. Ada yang udah pernah dengar kisah Nabi Hud? Ya. Nah, kaumnya namanya kaum Ad. Kaum Ad hidup di tengah Ahqaf yang berlokasi di antara Yaman dan Oman. Kaum Ad dianugerahi Allah kehidupan yang makmur, tanah yang subur, serta kemampuan bertani yang baik, kepandaian membuat bangunan-bangunan yang megah, serta kehidupan yang serba enak. Mereka hidup berkecukupan dibandingkan umat-umat yang lain. Tapi sayangnya, kaum Ad malah melupakan siapa yang telah memberikan semua itu. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala-berhala. Kehidupan yang jauh dari rahmat Allah membuat kaum Ad jauh pula dari perilaku mulia. Mereka merasa terhormat, menindas rakyat jelata, dan merasa kuat, kemudian menyakiti orang-orang yang lemah. Begitulah kehidupan kaum Ad. Nah, kepada kaum itu Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Hud, untuk berdakwah kepada mereka. Nabi Hud dikenal sebagai seorang lelaki yang berakhlak mulia, sabar, bijaksana, dan berlapang dada. Begitu menerima wahyu kerasulan, Nabi Hud kemudian menyeru berdakwah kepada kaumnya. Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah berhala itu? Patung-patung itu kalian pahat sendiri, kalian ukir sendiri, lalu kalian sembah-sembah. Ketahuilah, patung-patung itu benda mati yang tidak dapat berbuat apa-apa pada kalian. Tidak juga bisa mengabulkan doa serta mengampuni dosa-dosa kalian. Seru Nabi Hud kepada kaum Ad. Bukannya menurut, kaum Nabi Hud malah membantah dengan pelangannya, dengan sombongnya membantah. Hai Hud, siapalah dirimu hingga berani-beraninya menghina sesembahan kami? Apakah kau hendak mengingkari waris leluhur kita dengan agama barumu itu? Sekali-kali kami tidak akan mau melakukannya. Kemudian Hud lagi menjawab, sembahlah Allah yang sudah melimpahkan begitu banyak rezeki kepada kita. Hanya Dia yang patut kita sembah dan tidak ada sekutu baginya, kata Nabi Hud. Kau hanya orang bodoh yang mengigau. Wahai Hud, kau manusia biasa seperti kami. Kau juga makan dan minum seperti kami. Apa hakmu meminta kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Bantah kaum Ad yang kufur. Aku adalah Rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kalian. Dia akan menambahkan rezeki dan mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian bertaubat dan kembali kepadanya. Sebaliknya, Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada siapa saja yang ingkar kepadanya. Jelas Nabi Hud. Nabi Hud menjelaskan lagi kepada kaumnya. Kaum kufur terus saja membantah.
Sekian lama berdakwah, hanya sedikit saja dari mereka yang beriman. Datangkanlah azab jika ucapan yang benar, tantang kaum kufur. Akhirnya Allah menurunkan azabnya. Allah memerintahkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya untuk keluar dari Ad. Setelah itu, daerah itu dilanda kekeringan yang dahsyat. Hujan tidak turun sehingga mereka kehabisan air. Sungai-sungai mengering, binatang ternak mati kehausan, dan tumbuh-tumbuhan pun mati kekeringan. Kaum kufur ketakutan. Mereka mendatangi Nabi Hud dan bertanya, apa yang terjadi dengan daerah mereka? Itulah azab dari Allah. Segeralah kalian bertaubat dan menyembah kepada Allah. Nabi Hud memperingatkan kaumnya. Bukannya menurut, kaum kufur tetap saja menyembah berhala. Peringatan Nabi Hud tidak membuat mereka takut sama sekali. Allah lalu menurunkan azab yang kedua. Langit yang terik tiba-tiba berubah mendung. Awan hitam berarak-arakan hingga bumi menjadi gelap. Kaum Ad berseru senang. Wah, inilah hujan yang kita harapkan. Hujan akan segera turun, teriak mereka kegerangan. Nabi Hud kembali mengingatkan kaumnya yang masih kufur. Ini bukanlah hujan biasa. Ini adalah azab yang kalian minta. Sungguh angin ini membawa siksa yang pedih. Ucapan Nabi Hud pun terbukti. Angin bertiup semakin kencang, seolah mengamuk tiada dapat dihentikan. Hujan tumpah dari langit dan diiringi gelegar petir dan gurun. Gunung-gunung pun melemparkan bebatuan hingga kaum Ad pucat ketakutan. Bencana itu menyapu bersih orang yang zalim, yang hatinya tertutup oleh kekufuran kaum Ad. Kaum Ad pun musnah dan dari peradaban dan hanya meninggalkan sejarah. Sedangkan Nabi Hud dan pengikutnya selamat. Hempasan angin dan gelombang air tidak menyentuh mereka sama sekali. Usai bencana berlalu, Nabi Hud berhijrah ke Hadramaut dan berdakwah di sana hingga akhir usianya. Nah, itulah kisah dari Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari cerita ini. Kita semakin mendekat kepada Allah, semakin berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.